Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan ribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya hingga akhir umat kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini perkenalkan saya untuk menyampaikan ceramah agama yang berjudul tentang riya. Riya atau dengan kata lain disebut dengan pamer, mengandung arti memperlihatkan atau memamerkan segala bentuk perbuatan baik itu berupa amal, ibadah atau prestasi kita kepada orang lain, dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan penghargaan orang. Riya adalah perbuatan hati yang tercela. Bahkan riya dianggap sebagai syirik kecil. Begitu tercelanya hingga Allah melaknat orang-orang yang berbuat riya tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya. Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 6. Sesungguhnya riya itu adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakni hadasana Yunus, hadasana Laisu an Yarid, yakni ibni Hadi an Amri an Mahmudin bin Laib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ariya. Telah bercerita kepada kami, Yunus telah bercerita kepada kami, Lais dari Yazid bin Al-Had dari Amru dari Mahmud bin Labib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yakni riya. Hadis riwayat Ahmad nomor 22523. Karena riya itu bagaikan semut hitam berjalan di batu hitam di malam yang gelap gulita, tidak terlihat, susah melihatnya. Suatu amal ibadah yang dilakukan dengan riya, niatnya ada dua. Pertama, ia melakukan ibadah untuk Allah, dan kedua, ia melakukan ibadah tersebut untuk selain Allah. Misalnya ketika seseorang mendirikan sholat dengan niat karena Allah, tetapi karena di sekelilingnya banyak orang, ia melakukan sholat itu agar mendapat pujian orang-orang pula. Atau ketika seseorang memberi infak kepada fakir miskin dengan niat kepada Allah, tapi di samping itu ia ingin dipuji atau disebut sebagai orang yang dermawan. Dari sinilah riya disebut sebagai syirik kecil, karena orang yang melakukan telah menyekutukan Allah dengan selainnya dalam amal ibadah tersebut. Dan niat yang seluruh-seluruhnya adalah niat yang ikhlas, yang artinya melakukan amal ibadah hanya semata-mata karena untuk Allah. Meninggalkan suatu amal karena orang itu adalah riya. Melakukan suatu amal karena orang itu adalah syirik. Dan ikhlas adalah jika Allah menghindarkanmu dari keduanya. Ikhlas itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia tidak diketahui malaikat sehingga ia menuliskannya. Tidak diketahui setan sehingga ia merusakkannya. Dan tidak diketahui hawa nafsu sehingga ia mengaturnya. Ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak. Bahwa ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dicampuri dengan niatan lain
selain untuknya. Sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan, yakni ikhlas, ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Hadirin rahimakumullah, adapun beberapa kiat untuk menghilangkan penyakit riya menurut Imam Al-Ghazali adalah menghilangkan sebab-sebab riya seperti kenikmatan terhadap pujian orang lain, menghindarkan pahitnya ejekan, dan antusias dengan apa-apa yang ada pada manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Musa yang berkata, pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang dengan gagah berani, orang yang berperang dengan fanatisme, dan orang yang berperang karena riya? Maka mana yang termasuk di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berperang demi meninggikan kalimat Allah, maka dia telah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, membiasakan diri untuk menyembunyikan berbagai amal ibadah yang dilakukannya hingga hatinya merasa nyaman dengan pengamatan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal ibadahnya itu. Berusaha juga untuk melawan berbagai bisikan syaitan untuk berbuat riya pada saat mengerjakan suatu amalan ibadah. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, dan ketika kita melakukan suatu amal ibadah, janganlah berniat untuk dipuji oleh manusia, karena semua itu akan menghapus semua pahala, semua amalan ibadah kita yang kita kerjakan. Hadirin rahimakumullah, mungkin inilah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.